Lalu Allah menjawab, kalau begitu coba belah dadanya. Dibelah dadanya, keluarkan hatinya. Setelah dikeluarkan hatinya, timbang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mana lebih berat hatinya daripada dosa yang pernah dilakukan. Ternyata lebih berat hatinya. Kenapa lebih berat? Jawabnya, karena dirinya penuh dengan zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Rabbus samawati wa rabbul ardh wa huwa rabbul arsyil azim. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ummatu yang kita muliakan, ahli bait, saudara mudi beserta seluruh keluarga yang telah menerima kita dan menyediakan tempat bagi kita pada malam hari ini. Yang sama kita hormati, hadir bersama kita orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Sayyidi Nur, yang berkenan hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan yang saya muliakan, bapak-bapak dan saudara-saudara, para undangan semua, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua masih diberikannya hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita menjadi manusia yang beriman. Dan iman inilah sebenarnya yang mengajak hati kita untuk hadir pada malam hari ini, yaitu untuk saling silaturahmi di antara sesama kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menuntut ilmu di jalan agamanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ketulus ikhlasan hati kita membacakan salawat tersebut, kita semua nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita. Dan semoga dengan keberkahan ibadah kita membacakan salawat tersebut, kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan syafaat Nabi kita, mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga kehidupan kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya muliakan, tadi sudah sama kita dengarkan bahwa pada malam hari ini adalah malam penutupan perwiritan. Kenapa penutupan? Karena menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Untuk itu yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah ilmu-ilmu tentang puasa, untuk apa? Untuk bekal bagi kita menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan nanti. Yang pertama yang harus kita pahami, Nabi bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang gembira hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk menyentuh tubuhnya. Gembira saja hati kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh tubuh kita. Kalau neraka tidak menyentuh tubuh kita, tentu kita termasuk ahli surga. Sangat luar biasa. Menyambut itu ya sekarang, bukan bulan puasa nanti. Bulan puasa sudah pelaksanaan. Jadi yang namanya menyambut dengan gembira itu saat inilah waktunya.
Lalu bagaimana supaya gembira hati kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Tentu kita harus tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dalil tentang diwajibkannya bagi kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan nanti. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi pada pembukaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Mari dulu kita memahami ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman. Berarti syarat dari ibadah puasa itu adalah iman. Sahnya puasa kita nanti apabila didasari oleh iman. Berarti kita melaksanakan ibadah puasa bukan karena bulannya, bukan karena malu terhadap keluarga, bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena iman kita. Lalu apa itu iman? Sudah sering kita kaji dalam pengajian kita di Perwiritan ini. Secara bahasa, secara rugot, etimologi kata orang perguruan tinggi, iman adalah yakin dan percaya kepada Allah. Kalau hanya sekedar yakin dan percaya kepada Allah, lebih percaya lagi iblis laknatullah. Kenapa lebih percaya? Karena iblis ini pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena iblis ini menyombongkan diri sehingga dia akan dikafirkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia sombong? Jawabnya, karena dia tidak sadar dan tahu diri kepada Allah sehingga dia tidak mau taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dapatlah kita pahami, iman di samping kita yakin dan percaya kepada Allah, harus sadar dan tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pahami ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang sadar dan tahu diri kepada Allah. Berarti kita melaksanakan ibadah puasa itu atas kesadaran dan ketahudian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kesadaran dan ketahudian kita? Kalaupun kita tidak diperkenankan makan dan minum pada siang hari, kita merasakan lapar dan haus, tapi hati kita ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan iman. Ini dasar kita melaksanakan ibadah puasa, bukan karena bulannya. Barulah sah puasa kita. Selanjutnya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Siam, apa itu siam? Menahan. Menahan apa? Menahan seluruh anggota tubuh zahir dan batin. Menjaga dan menahan hawa nafsu kita untuk tidak melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Bahasa Arabnya siam, menahan. Menahan. Tahan mata untuk tidak melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan telinga untuk tidak mendengar kata-kata yang bisa mengakibatkan fitnah, dosa dan segala macam. Kita jaga lisan kita, kita jaga lidah kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang lain. Kita jaga tangan kita untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Kita jaga kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Semua jasmani dan rohani kita tahan dan kita kendalikan. Ini yang maksud dengan siap. Baru la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Berarti bukan pasti,
la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Berarti kalau ada kata semoga berarti diharapkan, berarti bukan pasti. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda di dalam sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa tapi hanya lapar dan haus yang diperolehnya dari puasanya. Kenapa hanya lapar dan haus yang diperolehnya dari puasanya? Karena dia hanya mampu tidak makan dan minum, tapi menjaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat dia tidak mampu. Apabila kita menahan tidak makan dan minum dan tidak rofas, tidak melakukan pergaulan suami istri pada siang hari, sahlah puasa kita. Sah. Apa arti sah? Tidak diwajibkan lagi bagi kita menggantinya pada hari yang lain, karena sudah sah. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga mata, tidak mampu menjaga telinga, seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, batal pahala puasanya. Kalau batal puasanya bisa diganti pada hari yang lain, tapi kalau batal pahala puasanya tidak ada waktu untuk menggantikan itu. Maka sepanjang bulan Ramadan kita tetap menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Supaya apa? Supaya jangan batal pahala puasa kita. Kalau batal pahala puasa kita, maka takwa takkan mungkin kita peroleh. Sedangkan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar apapun masalah yang kita hadapi. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Jadi orang yang takwa itu Allah berjanji akan diberikan jalan keluar atas setiap masalah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti bulan suci Ramadan adalah bulan yang merupakan solusi atas setiap masalah hidup dan kehidupan kita. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan latihan untuk senantiasa kita mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan malah kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terlatih, kita menjadi kebiasaan yang disebut dengan watak. Wataknya watak apa? Inilah yang disebut dengan watak takwa. Takwa yaitu adanya rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi kuncinya menjaga, mengendalikan, menahan hawa nafsu kita untuk tidak memerintah anggota tubuh kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini bahasanya mudah, tapi melaksanakannya berat. Untuk itulah perlunya kita ilmu memasuki bulan suci Ramadan. Lalu apa ilmunya? Supaya kita bisa mengendalikan mata, supaya kita bisa mengendalikan telinga, mengendalikan lisan kita, mengendalikan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada jalan lain kecuali dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita harus memahami makna zikir. Apakah hanya sekedar mengucap la ilaha illallah? La ilaha illallah termasuk zikir, tapi bukan hanya itu zikir. Membaca tasbih, tahmid, takbir juga zikir. Membaca Al-Quran juga zikir. Sholat juga zikir. Tapi bukan hanya itu zikir. Apa yang dimaksud dengan zikir? Kita kembali merujuk kepada ayat Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang yang zikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah waktu dia berdiri maupun duduk atau berbaring. Jadi zikir itu bukan hanya mengucap tahlil, tahmid, takbir, tahlil, bukan hanya itu, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya sholat. Kita datang kemari tadi dengan niat mendengar, mengikuti pengajian, itu adalah zikir. Mulai berangkat dari rumah sampai di sini, pulang sampai di rumah nanti, Allah Subhanahu wa taala menghitungnya zikir. Kalaupun kita mengikuti majelis taklim keluar kota, naik mobil sampai di mobil tidur kita juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Jadi apa itu zikir? Setiap melaksanakan ketaatan dan setiap menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat karena Allah, ini semua disebut dengan zikir. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dengan ahlul zikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kemuliaan terhadap ahli zikir. Apa itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada ahli zikir? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuhnya sebagai wadah zikir. Kalau kita ahli zikir, Allah menjadikan tubuh kita menjadi wadah zikir, tempatnya zikir. Untuk apa Allah menjadikan tubuh kita sebagai wadahnya zikir? Kita semua barangkali pernah mendengarkan dari guru-guru kita bahwa seringan-ringannya mati serupa kambing dikuliti hidup-hidup. Itu seringan-ringannya. Lalu bagaimana ini yang bakal kita alami juga nanti? Kita coba mengingat cerita Nabi Yusuf ketika lewat di depan permaisuri dan para dayang-dayang. Mereka sedang mengupas mangga, tak sadar tangan mereka sudah teriris pisau. Siapa bilang tangan diiris pisau tidak sakit? Sakit, tapi tangan sudah berdarah-darah. Kenapa mereka tidak merasakan? Jawabannya tidak ada lain, karena tercengang melihat keindahan dan gantengnya Nabi Yusuf. Tercengang dia. Karena tercengang itulah, kalaupun sakit tangan disayat pisau tapi tidak terasa. Lalu bagaimana kaitannya dengan zikir? Melihat kegantengan Nabi Yusuf saja tercengang sehingga tidak terasa tangan disayat pisau. Bagaimana kalau ketika Israel nanti mencabut nyawa kita, kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak akan terasa. Kalaupun serupa kambing dikuliti hidup-hidup, tapi karena kita tercengang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, takkan terasa kita nyawa kita dicabut. Kalaupun serupa kambing dikuliti hidup-hidup. Kenapa bisa tercengang melihat keagungan Allah? Karena tubuh kita penuh dengan zikir. Tubuh kita penuh dengan zikir. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, nanti di yaumil hisab, di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang digiring malaikat untuk masuk neraka. Lalu Nabi kita berseru, ya Allah, itu adalah umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada malaikat, wahai malaikat, kembali menghadap. Lalu para malaikat menggiring manusia-manusia yang banyak ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, kenapa kamu giring mereka ke neraka? Apa jawab malaikat? Ya Allah, inilah manusia-manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa sewaktu hidupnya di dunia. Lalu Allah menjawab, kalau begitu coba belah dadanya. Dibelah dadanya, keluarkan hatinya. Setelah dikeluarkan hatinya, timbang kata Allah Subhanahu wa taala, mana lebih berat hatinya daripada dosa yang pernah dilakukannya? Ternyata lebih berat hatinya. Kenapa lebih berat? Jawabnya, karena dirinya penuh dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dan Nabi juga pernah bersabda,
kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi beserta isinya. Kalau sudah lebih berat hati dari dosa, kata Allah, berarti mereka adalah ahli surga. Jadi inilah yang pertama. Inilah yang pertama kemuliaan yang diberikan Allah kepada ahli zikir.